สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine นะครับเรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Halo teman-teman semua, tuan sampai di mai. Seperti biasa, tangannya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberikan kesehatan dan pastinya kita bisa fokus untuk menyerap pembelajaran di video kali ini. Nah, tukon, kemarin kan kita udah belajar mengenai ini, itu, ono, ya enggak? Yap, itu cukup banget membantu kita untuk menunjuk suatu barang. Tapi, gimana kalau bisa kita tambahin lagi sekarang pengetahuannya dengan mengetahui cara menunjuk sebuah posisi? Jadi, tidak lain kita akan bahas mengenai preposisi dalam bahasa Thailand. Preposisi yang kita bahas merupakan preposisi tempat ya, jadi bukan preposisi waktu atau preposisi status dan lain-lainnya. Kita hanya bahas yang tempat saja. Preposisi bahasa Thailandnya adalah kambupabot ya. Dan yang kita bahas ini kambupabot, bok sethan thi atau preposisi yang membicarakan tempat. Nah, yang kita bahas ini merupakan sebuah kata yang digunakan untuk ya kalau preposisi tempat untuk menggambarkan posisi atau tempat suatu barang. Pipi bahasanya dipermudah dong. Oke, kita pakai bahasa gampangnya itu kita akan bahas mengenai di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di belakang, di depan, dan lain-lain. Gampang ya. Preposisi dalam bahasa Thailand ini biasanya ditemani dengan kata you, oang, yoyak, sarau, mai ek. Bunyinya siang ek. Nggak usah dibahas lagi ya. Kalau teman-teman masih bingung, kok itu bunyi siang ek, bukannya itu harusnya siang toh ya? Langsung aja nonton video ini, nanti pasti paham. Kita langsung lanjut ya. You ini sebenarnya nggak bisa diartikan secara direct, cuman gampangnya aku mengartikan you ini sebagai kata di. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu di. Tapi ini bukan literally artinya itu ya. Aku mengartikan sebagai itu untuk mempermudah aku untuk memahami bahasa Thailand. Dan setelah kata you ini barulah ditambahkan kambupabot atau kata-kata preposisinya. Jadi pas kan tuh kayak di atas, di bawah, di kanan, di tengah, ya enggak? Nah, sekarang kita bahas strukturnya ya. Basicnya, ya ini basicnya, bukan harus seperti ini selamanya, bukan basicnya. Basicnya strukturnya seperti ini guys. Jadi diawali dengan pronoun atau noun, abis itu baru ada you-nya, baru ada kambupabot, baru diakhiri dengan pronoun lagi atau noun. Sebenarnya struktur ini sama persis banget kayak bahasa Indonesia, jadi kayak teman-teman pasti nggak mengalami kesulitan sih saat nanti diterapkan dengan bahasa Thailand. Kambupabot dalam pembelajaran di videoku ini, aku bagi menjadi 2. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan sumber lain dan jumlahnya 3 atau 4 atau 2 juga, ya it's okay ya, karena ini pemecahannya memang random kalau bisa dicari. Untuk pembagian 2 ini, yang pertama adalah kambupabot yang menyatakan secara langsung keberadaan, dan yang kedua ini yang menyatakan secara tidak langsung. Sebenarnya langsung tidak langsung ini maksudnya gini loh. Kalau yang langsung ini lebih direct dan lebih jelas, kalau misalnya yang tidak langsung ini kayak ambigu, lebih tepatnya kayak gitu. Udahlah ya, nggak usah dijelasin, nanti pasti saat contohnya nanti bisa langsung dipahami. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan kambupabot jenis yang pertama. Sebelum mulai pembahasannya, kita masukkan dulu kosakata mengenai kambupabot yang langsung. Ada nai di dalam, no di luar, bon di atas, tai di bawah, na di depan, lang di belakang, sai di kiri, kwa di kanan, dan yang terakhir ada kang di samping. Jadi mereka ini dipanggil langsung karena kayak jelas gitu loh, kayak di atas ya udah itu pasti posisi di situ, di belakang ya pasti di belakang, kayak udah kegambar secara direct arahnya di mana. Nah, langsung aja kita masukin ke struktur yang tadi, kita ambil strukturnya nih ya. Kita langsung ubah menjadi kata-kata. Aku pengennya bola di atas kotak ya atau box ya. Jadi lukbon you. Ingat, harus ada you. Di atas apa? Bon. Oke? Box. Klong. Jadinya lukbon you. Bon. Klong. Atau kalau misalnya di dalam box, ya ganti aja bon diganti jadi nai. Jadinya lukbon you nai klong. Oke? As simple as that. Karena ini persis banget kalau diartiin di Indonesia ya kayak langsung aja kayak bola di atas atau di dalam tadi kan.
box. Bener-bener persis sama banget ya nggak sih? Oh iya teman-teman, selain itu juga kita bisa menambahkan kata kang atau dan yang artinya itu sebelah atau sisi. Dimana tuh nambahinnya? Sebelum preposisinya. Jadi lukbon yu kang nai klong. Bola di sisi dalam box. Jadi untuk kata kang atau dan ini merupakan pilihan. Teman-teman boleh pakai, boleh tidak. Jadi kayak nggak ada ngaruh besarnya gitu loh. Tapi sometimes ya orang ada yang pakai, ada yang enggak. Itu kayak kembali ke masing-masing. Nah, aku pengen ngasih formasi satu lagi nih. Ketika di akhirnya itu tidak ada lawan bendanya. Maksudnya kayak tadi kan ada lawan bendanya tuh kayak bola di dalam box. Itu kan ada lawannya, bola sama box, ya nggak? Sekarang gimana kalau misalnya nggak ada lawannya nih, boxnya nggak ada. Jadi kayak bola di dalam, kayak orang di luar, pensil di atas, ya nggak? Formasinya sebenarnya sama aja, tapi kata kang atau dan ini kan tadi aku bilang sebuah option. Kalau misalnya tidak ada lawan bendanya, ini bukan lagi sebuah option, tapi wajib ada. Jadi kalau misalnya ngomong aku ada di luar, berartiผมอยู่ข้างนอก kayak gitu. Jadi kang itu jadi wajib sifatnya. Atau kalau misalnya kamar mandi di belakang, ห้องน้ำอยู่ข้างหลัง. Jadi wajib banget pakai kang atau dan. Itu untuk kang atau dan itu terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, maksud yang tidak langsung ini gimana sih? Langsung aja kita sebutin kata-katanya ya. Yang pertama ada rawang. Rawang yang artinya adalah di antara. Selanjutnya yang kedua ada rop-rop atau di sekitar. Yang ketiga kita punya klai. Klai, dekat. Dan yang terakhir kita punya klai. Klai yang artinya jauh. Astaga Pi, itu klai. Mirip banget. Konsonannya dan cara kita ngomong ya bener-bener cuma beda di nada aja. Makanya kalau bisa ditulis Latin terus nggak ada tanda nadanya, udah nggak ketahuan ini jawaban deket. Itulah kenapa nada dalam bahasa Thailand penting banget ya teman-teman. Sekali lagi, klai, siang tho itu dekat dan klai, siang saman itu jauh. Untuk kalimatnya masih sama persis. Kita pakai kalimat yang tadi aja ya. Lukbon yu klai klong. Bola ada di dekat box. Oh iya, khusus kata rawang ini katanya berarti ada dua, ya nggak? Kan di antara berarti kita ngasih tahu antara A dan B, ya nggak? Jadinya lukbon yu rawang. Sebutin dua-duanya, dipisahkan dengan kata le atau dengan kata gap. Kaui, le, to, kursi dan meja. Atau kaui, gap, to, kursi dan meja. Sama aja. Iya, artinya sama aja memang. Tapi ingat ya, format yang aku berikan ini merupakan format dasar. Sekali lagi, format dasar. Saat kalian terjun entah coba nonton film, terus mendengar, atau gampangnya kalian dengerin lagu, terus ada lirik-lirik nih yang berhubungan sama kayak di episode yang Ninanun ya. Kayak dengerin lagu, ada lirik, ada yang menggunakan preposisi yang tempat ini. Kalian lihat, ya bentuknya nggak akan sama persis, nggak selamanya akan sama persis seperti contoh yang aku berikan. Karena itu, kalian perlu banget eksplor lebih dalam lagi, guys. Sebelum kita akhiri, aku punya beberapa contoh lagu nih, yang liriknya itu ada kata preposisi ini. Contoh lagu yang pertama, ini lagunya Kwam Ngiap Hidang Tisut. Ya, teman-teman tahu loh lagu ini. Jelas banget di bagian Pen Kwam Ngiap Hidang Tisut Nai Jai Shan. Ada kata nai, yang artinya di dalam. Di dalam mana tuh? Jaishan atau hatiku. Jadi di dalam hatiku. Terus lagunya Bilkin. Keta kitang shan, gotkan kang nai jai. Gotkan kang nai jai. Got, peluk, kan saling berpelukan. Kang, sisi, nai, dalam, jai, hati. Jadi saling berpelukan di dalam hati. Atau OST-nya Bad Genius The Series yang Follow Me. จะมีสักคนไหนสักคนที่คอยอยู่ข้างเราฝ
Follow me, follow me. Atau lagunya P-Bird yang Jedai Melem kan. Awalnya banget. Clayสุดฟ้า kauไม่สามารถกันเราbla bla 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 bla. Jadi kayak Clay langsung disebutin jauh di ujung langit. Jadi dia pakai Clay bukan Clay, oke? Kalau Clay itu mah lagunya Scrap ya. Clay. Atau ada juga di lirik-kanku. แต่หากจะมีอะไรข้างตรงกลางระหว่างฉันและเธอระหว่างฉันและเธอ Rawang di tengah, Chan, aku, Le, dan Te, kamu. Di tengah aku dan kamu, di tengah-tengah aku dan kamu. Pokoknya banyak banget, teman-teman coba deh langsung buka lagu favorit kalian, cari liriknya. Nanti coba cari, adakah kata yang menggambarkan preposisi dalam lagu tersebut. Kalau misalnya ada, langsung copy lainnya, langsung tulis di kolom komentar. Kita akan sama-sama sharing jadinya. Kasih tahu juga itu lagu judulnya apa dan penyanyi siapa, biar kita sama-sama bisa tahu. Kalau nanti ada banyak kan enak, kita jadi nggak usah repot-repot sendiri, kita bisa langsung menelusuri kolom komentar. Oke, begitu aja teman-teman penjelasannya. Tuhon Kojai. Semangat ya teman-teman untuk belajar bahasa Thailand. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada kritik, komen, masukan, dan saran, tulis di kolom komentar juga ya, biar jadi perbaikan untuk video selanjutnya. Kalau begitu, kita akhiri. Sampai jumpa. Bye-bye. Khổ khắp.